lebih diperdalam lagi maknanya, ada namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan? Keyakinan kelas adalah hal yang dipercayai yang harus dilakukan dalam kelas. Itu keyakinan kelas. Kenapa dilakukan istilah keyakinan? Karena ternyata banyak orang melakukan sesuatu itu lebih banyak dipengaruhi oleh keyakinannya. Lebih banyak karena keyakinannya. Contohnya, kalau saya tidak makan ini lapar, maka keyakinannya kalau dia makan kenyang. Atau misalnya tadi, kalau saya pergi naik motor dari Makassar, dari Mandalika ke Pangkalian, kalau dia pakai helm, keyakinannya dia selamat. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Nah, ini tadi kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan? Jadi ini kan di sekolah kita sering ada peraturan kelas atau tata tertib. Nah, ini tadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan berdaulat. Jawabannya mungkin adalah keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai keselamatan, nilai kesehatan ini disebut suatu keyakinan. Nah, dalam perumusan keyakinan kelas itu dilandasi oleh nilai-nilai yang universal yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi di waktu upacara: tanggung jawab, saling menghormati, disiplin, kreatif, kritis, dan seterusnya. Tapi untuk melakukan yang namanya keyakinan kelas perlu ada namanya diskusi dalam antara siswa dengan guru di dalam satu kelas. Dia secara bersama-sama membuat kesepakatan. Kesepakatan itu dicatat. Bahkan lebih bagus kalau kita buat ada kantor, dicatat di kantor. Kemudian dari kesepakatan itu kita identifikasi sesuatu ada yang sama. Nah, yang sama itulah nanti ada muaranya yang mungkin menghormati, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan seterusnya. Kalau kesepakatan keyakinan kelas ini sudah saya lakukan di kelas 8B dan kelas 9C. Cuma mereka belum tempel keyakinan kelasnya. Mereka juga belum tanda tangan. Jadi saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada untuk pada mantan. Oh, ya. Untuk itu kita juga bisa tanyakan apakah guru yang anak-anak terlambat itu guru yang memberikan atau diarahkan ke BK? Ini yang saya tanyakan. Apakah kita yang tangani atau di BK yang tangani? Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mandalika, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir, ini saya akan sharing materi kami di Dharma tadi, kebutuhan dasar manusia. Semua masalah, semua problem yang dihadapi oleh siswa kita itu berhubungan dengan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Apa itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh yang diberikan di sini adalah salah satu siswa yang bernama Doni mengambil bekal yang dibawa oleh temannya. Nah, dengan mengambil bekal oleh temannya itu,
adalah kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar di kelas masuk di awal tahun pelajaran, siapa yang siap untuk menjadi ketua kelas? Tanpa harus ditunjuk langsung mengangkat tangan, saya ibu siap. Satu, siapa lagi? Saya ibu siap. Yang kedua dan seterusnya. Atau misalnya dalam tugas upacara, kita akan memilih petugas-petugas upacara. Siapa yang siap untuk menjadi pemimpin upacara? Langsung tanpa ditunjuk, dia mengangkat tangan, saya siap bu. Seperti itu ya bu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Seperti apa kebutuhan akan kebebasan? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak dengan tipe atau kebutuhan akan kebebasan ini biasanya memiliki karakter yang mandiri. Dia mau mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya, merasa bebas seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Apa ini yang untuk kebutuhan akan kesenangan? Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Itu tipenya atau ciri-cirinya Bapak Ibu untuk anak yang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Kalau dia membuat sesuatu perilaku yang kelanjutannya dari Pak Darman tadi, tapi ini untuk yang lebih mendalamnya mengenai segitiga restitusi. Ini ada pendapatnya Cesonggosen. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut atau memperlakukan orang lain. Kemudian ini bentuk segitiga restitusinya ada 3 tahapan. Saya tambahkan Pak ya, ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi seperti yang ada hubungannya yang ditanyakan Pak Irfan tadi. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaan yang bisa kita berikan apabila siswa sudah melakukan kesalahan, langkah pertama yang bisa kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau setiap hari terlambat ke sekolah? Seperti itu. Misalnya, kamu akan menjadi seperti apa kalau semua tugas IPS tidak kamu kerjakan? Contohnya kalimatnya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Jadi Bapak Ibu, untuk lingkup kelas sebelum mulai pembelajaran di awal tahun pembelajaran itu kita buat keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Darman tadi. Contohnya disiplin masuk kelas, disiplin mengikuti pelajaran, bertanggung jawab dengan tugas-tugas. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk tahap yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Setelah tahu siswa kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita buat validasi tindakan yang salah. Contohnya pertanyaan seperti ini yang bisa disampaikan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, cara-cara pertanyaan pemancingnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari
tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi yang dianggap mampu untuk memecahkan masalah. Ya, ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Cara guru untuk mengatasinya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimatnya sudah ada di panggungan ya Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah pada anak. Kemudian untuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada siswa seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia, yang 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Nah, pada posisi ini, pada tahap validasi tindakan, guru dapat mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, terutama sikap yang lebih baik. Kemudian untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap 3, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Kata-kata atau kalimat yang dapat disampaikan oleh guru, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Ya, seperti itu kalimat-kalimat yang bisa disampaikan ke siswa kita, Bapak Ibu. Ya, penerapan segitiga restitusi. Pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Intinya ada pada komunikasi. Kemudian tahapan yang berikutnya, komunikasi dapat terbangun baik jika maksud komunikasi tersampaikan dengan baik. Jadi komunikasi harus dua arah, komunikasi harus membangkitkan siswa supaya bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Yang ketiga adalah melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi supaya anak tidak merasa bersalah secara terus-menerus, nah melalui tahapan restitusi ini dia akan memperbaiki dirinya dari berbuat salah itu. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adil dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Baik, Bapak Ibu, ada saya tambahkan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai murid merasa bersalah, kemudian yang berikutnya guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Namun dalam pembelajaran kami di calon guru penggerak ini, yang disarankan adalah posisi sebagai guru sebagai pemantau dan juga guru sebagai manajer. Artinya mengidentifikasi dulu kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa, kemudian dari kesalahan tersebut, yang pertama adalah guru mata pelajarannya dulu yang menyelesaikan apabila berkaitan dengan mata pelajaran. Yang berikutnya bisa, nah kemudian kalau sebagai pemantau, apabila ada kesalahan murid atau siswa kita perhatikan dulu, kemudian kita identifikasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di restitusi itu. Baik Bapak Ibu, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan
kita akhiri dengan kuis di akhir. Waktu boleh nanti menyusul setelah saya kalau ada pertanyaan. Saya tertarik yang pembahasan bisa mereka munculkan sebelum ini. Ada tadi di situ mengenai bagaimana supaya komunikasi bisa berjalan. Ya, saya tertarik di situ karena memang dalam setiap menyelesaikan masalah saya tahu kalau komunikasi tidak bisa berjalan, saya yakin susah untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya tertarik di situ bahwa yang saya pahami juga bahwa ketika kita menghadapi masalah, yang terbaik kita bangun dulu adalah bagaimana kita bisa diterima untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti komunikasi harus baik. Terima kasih. Baik, ya setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa intinya adalah komunikasi. Ada Bapak Ibu yang lain? Mungkin Pak Kepala Sekolah akan memberikan penguatan tentang materi kita tentang budaya positif apabila dihubungkan dengan penerapan di sekolah kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya secara pribadi, restitusi ini istilah baru buat saya. Tapi pada dasarnya tindakan-tindakan yang ada dalam restitusi itu sebenarnya teman-teman sudah biasa lakukan, ya. Apalagi dibuatkan lagi segitiga restitusi. Sebenarnya teman-teman sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu. Intinya adalah kita menghindari hukuman, ya. Di sekolah ramah anak kita biasa disingkat dengan SRA. Itu kan hukuman diganti dengan istilah disiplin positif. Di sini juga muncul itu disiplin positif, bahwa kalau anak-anak misalkan tidak mengerjakan PR, jangan dihukum push up atau lari keliling lapangan, tapi hukumlah dia menyelesaikan PR-nya juga. Jangan mengambil tema yang lain yang tidak berkaitan dengan kesalahannya. Jadi intinya seperti itu, bahwa menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak, berilah dia konsekuensi yang tadi diistilahkan juga sesuai dengan tema apa yang pelanggarannya. Jadi kalau temanya PR, ya konsekuensinya jangan jauh-jauh dari PR. Jangan buat tema baru, misalkan bawa ki beras, bawa ki kue, jangan. Ya, jadi terkait. Misalnya ini sangat relevan dengan sekolah ramah anak. Saya kira seperti itu penguatannya. Ini tetap coba teman-teman lakukan, kembangkan, dieksplorasi ini restitusi. Karena tadi berapa, ada 3 ya, ada 3 ya, kamu menjadi apa, keyakinannya apa, mana tadi yang 3-nya itu. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua tadi apa? Validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini saya kira kata-kata yang keluar dari mulutnya teman-teman itu mungkin bisa diperbanyak lagi yang sekaitan dengan restitusi ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah membuat kesepakatan kelas dari kelas di Moraga. Kami sepakat pemerintah sebagai wali kelas. Kesepakatan kelas yaitu setelah selalu dalam keadaan bersih atau melaksanakan piket, disiplin masuk kelas, menggunakan tempat piket, memimpin doa dan menyiapkan kelas pembelajaran. Kesepakatan uang kas setiap hari Rp1.000, mengumpulkan tugas dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.